dan selamat menjelang malam tahun baru. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang telah Kau sediakan bagi setiap kami Tuhan. Kami ada sampai di penghujung tahun ini Tuhan. Semua karena kasih-Mu, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengiring-Mu. Ajar kami untuk tetap setia Tuhan. Biar kami melihat kebaikan-Mu hari demi hari di tahun depan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudaraku angkat suaramu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mari saudaraku angkat lebih lagi suaramu, katakan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu.
Engkau sempurna di hadapan kami Tuhan. Tuhan, pikiran kami, rencana kami keserahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang bertindak Tuhan. Biarlah Engkau yang berperang di tahun yang baru ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Biarlah hari-hari kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sungguh baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku pada malam hari ini? Saudara percaya Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus yang baik, amin. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan kita tetap baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kami melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lebih lagi katakan, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan yang baik selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kami percaya Engkau Allah yang terlalu baik Tuhan. Engkau Allah yang setia. Sungguh karya-Mu sempurna Tuhan. Di akhir tahun ini kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggal
diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, senang sekali berjumpa pada hari ini di malam tahun baru. Meskipun kita berjumpa secara online, saya mau menyapa untuk setiap jemaat Pangrango dan simpatisan yang ada di rumah masing-masing, baik keluarga-keluarga yang ada di daerah Ciomas, Kedung Halang, bahkan Pamoyanan dan sekitar gereja. Kiranya kita akan fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya, mari kita akan terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena di malam tahun baru ini kami boleh beribadah di rumah masing-masing ya Tuhan, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi dan kami cintai ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan Tuhan di sepanjang tahun 2021 dan terlebih di hari ini ya Bapa, kami boleh menyembah kepadamu ya Tuhan. Saat sebentar kami rindu mendengarkan firman Tuhan di malam tahun baru ini ya Bapa, berbicaralah atas setiap kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi ya Bapa, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang kami andalkan, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang mengasihi kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, setiap kita yang pasti diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tanpa terasa waktu begitu cepat berlalu gitu ya. Kita ada di penghujung tahun 2021 dan beberapa jam ke depan kita akan memasuki tahun yang baru yaitu tahun 2022. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mencoba berdoa merenungkan apa yang Tuhan ingin sampaikan untuk kita semua di malam tahun baru ini. Dan akhirnya saya berdoa dan memutuskan bahwa ingin membahas tentang
bersyukur, alasan mengapa kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Karena firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, Tuhan suka orang yang mengucap syukur. Tuhan suka untuk orang-orang yang berkata terima kasih, bersyukur kepada Tuhan atas apapun yang Tuhan nyatakan. Dan Tuhan membenci anak-anak Tuhan yang bersungut-sungut. Makanya kalau kita membaca bagaimana kisah di dalam perjanjian lama, umat Tuhan bersungut-sungut kepada Tuhan dan mereka dihukum Tuhan karena Tuhan membenci sikap bersungut-sungut, dan Tuhan suka orang yang suka mengucap syukur atau berterima kasih. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hal atau alasan untuk kita dapat bersyukur kepada Tuhan. Ya, ada banyak, saya percaya ada banyak kebaikan Tuhan untuk kita bisa syukuri. Namun di malam hari ini, saya ingin menyampaikan 3 alasan mengapa kita perlu bersyukur. Alasan kita bersyukur kepada Tuhan di malam tahun baru ini. Yang pertama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur atas penyertaan Tuhan. Ya, kita harus bersyukur di malam tahun baru ini atas penyertaan Tuhan. Kalau kita ada malam hari ini, saat ini, kita dalam keadaan apapun, mungkin ada yang sedang terbaring sakit ataupun sehat, kalau saudara hari ini masih bernafas, semua karena kebaikan Tuhan dan semua karena Tuhan yang sudah menyertai saudara untuk mampu melewati setiap masalah, tantangan yang Tuhan izinkan di tahun 2021. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang berlimpah, kesuksesan. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Apapun kondisi saudara saat ini, kita harus bersyukur. Yang pertama adalah karena Tuhan menyertai kita, itu alasannya. Alkitab mengatakan di dalam Ibrani 13 ayat 5b, ayat yang mungkin sering sekali saudara dengar. Dikatakan, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya apa? Bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun membiarkan dan meninggalkan kita. Tuhan selalu ada dan Tuhan selalu menyertai kita. Dan sebetulnya penyertaan Tuhan itu sudah cukup untuk kita melewati setiap musim, saudara. Memberikan kita kekuatan, bahkan juga keberanian dan juga kesuksesan dan keberhasilan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Mazmur 23, Mazmur 23 ayat yang keempat, Daud menyatakan ya di dalam ayat yang ke-24, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ayat yang keempat, ya, Mazmur 23 ayat yang keempat, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, ya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman berbicara tentang keadaan yang tidak mudah, keadaan yang menakutkan, keadaan yang sulit, tapi Daud berkata, aku tidak takut bahaya, sebab engkau atau Tuhan beserta denganku. Nah saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena penyertaan Tuhan ada di tahun 2021, di setiap musim kehidupan kita. Untuk apa? Memberikan kita keberanian, kekuatan, bahkan juga keberhasilan untuk melewati segala sesuatu, saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam kitab Kejadian, 39 ayat yang kedua, berulang kali juga saya menyampaikan kisah tentang Yusuf. Ya, bagaimana Yusuf dibuat Tuhan sukses, berhasil, diberkati. Karena apa? Karena ada penyertaan Tuhan atas kehidupan Yusuf. Dikatakan tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu diberkati Tuhan, selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah Tuhan orang Mesir itu. Saudara, penyertaan Tuhan membuat hidup kita berhasil. Penyertaan Tuhan membuat hidup kita tidak perlu takut dengan tantangan. Kalau tahun 2021, saudara sebentar lagi mampu lewati,
karena ada Tuhan yang menyertai kehidupan saudara dan saya. Dan kita harus mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, ya. Dan saudara yakinlah bahwa Tuhan pasti menyertai kehidupan kita. Bahkan di tahun nanti di 2022 Tuhan pun akan menyertai kehidupan saudara. Saudara harus selalu bersyukur dan bersyukur. Dan ketika saudara bersyukur, saudara tidak perlu takut dengan keadaan apapun juga. Saudara tidak perlu khawatir karena Tuhan menyertai kehidupan saudara. Jadi sekali lagi, yang pertama yang harus kita syukuri adalah bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita. Sudah menyertai dan akan terus menyertai kehidupan kita. Di dalam Matius, Injil Matius 28 ayat yang ke-20, ya, Tuhan berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan berjanji akan selalu menyertai kehidupan anak-anak Tuhan sampai kapanpun juga, bahkan sampai akhir zaman. Saudara, Deo Elson sering saya ajak jalan-jalan ke mall, ya. Beberapa kali saya menemukan ketika keadaan ramai, ada banyak orang, Elson jalan di depan saya, dan ketika dia tidak melihat saya, ada wajah yang merasa khawatir, takut, kok nggak ada papa, di mana papa, padahal saya melihat dia. Waktu Elson melihat saya, dia merasa senang sekali, karena dia tahu bahwa ada papa yang menyertai Elson. Nah saudara, kita pun harus merasa senang. Kita harus bersyukur karena kita tahu Tuhan menyertai kehidupan kita. Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, alasan mengapa kita harus bersyukur di setiap kehidupan kita secara khusus di malam tahun baru ini adalah kita bersyukur karena segalanya mendatangkan kebaikan. Ya, sebagai anak-anak Tuhan segalanya mendatangkan kebaikan. Nah saudara, saya tahu saudara bahwa tahun 2021 sama seperti tahun 2020 kita masih bergumul dengan keadaan COVID-19, ya. Bahkan di bulan Juni di tahun 2021 terjadi gelombang kedua di Indonesia, bagaimana virus COVID-19 Delta begitu menyebar dan ada banyak yang meninggal, ada banyak juga yang positif corona dan mengalami kesulitan. Dan akhirnya saat ini di akhir tahun baru ini muncul juga jenis lain yaitu Omikron. Namun saudara, saya mau katakan, percayalah ketika Tuhan izinkan masalah di tahun 2021, Tuhan mengizinkan tantangan, Tuhan mengizinkan virus Delta, virus Omikron. Bagi setiap anak-anak Tuhan, segala persoalan, masalah, tantangan apapun, Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Ya, untuk mendatangkan kebaikan, itu harus kita yakini dan kita harus syukuri. Ya, bahwa segala sesuatu kita sebagai anak Tuhan, kalau Tuhan izinkan masalah, kalau Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, percayalah, semuanya ujung-ujungnya akan mendatangkan kebaikan. Mungkin saudara tidak merasakan saat itu atau besok atau seminggu lagi saudara merasakan kebaikan Tuhan. Tapi percayalah, segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi kepada anak-anak Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Asalkan saudara mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Roma 8 ayat 28 berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, ya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara enggak usah khawatir, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara, semuanya mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu kita juga belajar untuk lebih mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kita. Jadi kalau hari ini ataupun di tahun 2021 saudara mengalami persoalan-persoalan yang begitu berat, tantangan-tantangan yang tidak mudah, Tuhan izinkan semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, saya terlampau percaya di dalam kehidupan saya.
Ketika Tuhan izinkan masalah di dalam kehidupan saya, Tuhan punya rencana yang baik, ya. Tuhan akan menyatakan kebaikan di dalam kehidupan saya. Satu kali di tahun 2012 hampir sama di penghujung tahun 2012, saya ditanya oleh teman saya, ditanya apa berkat yang Tuhan nyatakan di tahun 2012. Lalu saya katakan bahwa berkat yang Tuhan berikan di tahun 2012 adalah masalah, ya. Saya katakan masalah. Saya berani merasakan itu adalah berkat, itu adalah kebaikan Tuhan. Karena saya tahu masalah yang saya alami mendatangkan kebaikan. Waktu itu saya mengalami masalah yang cukup berat, bertubi-tubi. Tapi saya tahu, memang saya tidak bisa sebutkan masalah apa, tapi saya tahu bahwa masalah-masalah itu Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan ingin saya sebagai seorang gembala sidang, sebagai seorang pemimpin, saya menjadi pemimpin yang kuat, yang tough, ya, yang tidak cengeng ketika menghadapi tantangan. Itu yang Tuhan izinkan ketika masalah terjadi. Tuhan mau untuk saya menghadapi masalah, tidak lari dengan masalah. Dan ketika saya hadapi, meskipun ketika menghadapinya rasanya tidak mudah, bahkan menangis, tapi saya mampu melewatinya dan saya tahu semuanya mendatangkan kebaikan. Mengubah karakter saya yang cengeng, yang lemah untuk saya menjadi kuat dan berani menghadapi tantangan. Nah saudara, kejadian 50 ayat yang ke-20, satu kali bagaimana saudara-saudara Yusuf, ya, ketika mereka datang kepada Yusuf meminta ampun, mereka ketakutan. Karena Yusuf sudah menjadi orang nomor 2 di Mesir, mereka takut Yusuf membalas dendam atas kejahatan mereka. Yusuf mengatakan demikian, saudara, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Ya, maksud jahat saudara-saudaranya Tuhan ubah untuk mendatangkan kebaikan bagi Yusuf. Saudara-saudaranya merekakan yang jahat, mau membunuh, menjual Yusuf, pokoknya ingin menghancurkan Yusuf. Tapi Tuhan ubah rencana itu menjadi kebaikan. Meskipun Yusuf harus mengalami proses yang tidak mudah. Dia harus dibuang ke Mesir, dia dimasukkan ke dalam penjara, dia difitnah, dia dilupakan. Namun pada akhirnya Tuhan membuat Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir di usia yang masih sangat muda, 30 tahun. Ada rencana Tuhan, ada kebaikan Tuhan di tengah sesuatu yang tidak mengenakan terjadi di dalam kehidupan Yusuf. Saudara, ada sebuah cerita di mana ada 2 kisah, ada 2 ember, kisah tentang 2 ember. Ya, ada seorang petani selalu mengambil air, kebetulan rumahnya di atas bukit itu tidak ada air. Dia harus turun sekitar 500 meter untuk mengambil air di sungai. Ya, dia hanya punya 2 ember. Ember yang sebelah kanan itu ember yang bagus, tidak ada cacatnya. Ember yang sebelah kiri adalah ember yang rusak, ada bocor, gitu ya. Dia selalu mengambil air setiap pagi dan dia bawa dari sungai, naik melangkah ke atas. Nah, seringkali ember yang sebelah kanan yang tidak ada cacatnya isinya tetap penuh. Namun ember yang sebelah kiri isinya hampir habis, bahkan selalu habis, ya. Dan sang ember yang sebelah kiri itu menangis, berkata, saya enggak ada gunanya. Lalu kata petani, kenapa kamu berkata begitu? Iya, saya ember yang cacat, saya ember yang tidak berguna. Engkau mengambil air dari bawah, engkau sudah lelah, sampai di atas airnya habis. Sedangkan temanku, dia enggak cacat, selalu menghasilkan air. Lalu sang petani berkata, yuk kita lihat ke bawah, ya. Kita melangkah lagi menuju sungai. Kata ember yang rusak itu berkata, untuk apa? Lihat saja. Lalu sang petani berkata kepada ember itu, kamu lihat di sisi mana ada banyak bunga, ya. Oh, kalau di sebelah sini ada di sisi kiri. Betul, kata petani. Ada banyak bunga-bunga yang bertumbuh bagus sekali, segar. Ya, ada di sebelah kiri. Karena setiap kali saya mengambil air, air itu bocor dan air itu menyirami tanaman-tanaman yang ada di kiri jalan ini.
itu karena kamu, sedangkan tanaman-tanaman yang di sebelah kanan kering karena tidak tersiram air. Artinya hidup kamu berguna. Nah saudara, seringkali kita melihat kekurangan kita, cacat kita, ketidakmampuan kita. Padahal saya percaya saudara, kalau saudara percaya kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi semuanya mendatangkan kebaikan. Asalkan saudara percaya dan mengasihi Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, bahwa kita harus mengucap syukur untuk apapun yang terjadi di tahun 2021. Mungkin itu masalah, mungkin kau mengalami COVID di tahun 2021. Saya tahu ada banyak jemaat Pangrango yang positif COVID di tahun 2021. Saya mau katakan Tuhan izinkan itu bukan sesuatu yang tidak ada maksudnya, tapi ada rencana baik Tuhan. Tuhan ingin mungkin saudara bersaksi tentang kuasa Tuhan. Tuhan ingin memakai saudara untuk menceritakan akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi sekali lagi, kita harus bersyukur untuk kebaikan Tuhan, ya. Apapun itu, baik masalah, tantangan, bahkan berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Di dalam Ulangan 18, Ulangan pasal 8 ayat 15, Ulangan pasal 8 ayat 15 sampai dengan 16 ya. Saya akan bacakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu dengan ular-ular yang ganas serta kalajengking dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, ayat yang ke-16, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu, dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Ya, Tuhan izinkan bangsa Israel mengalami kesulitan di padang gurun, dikatakan di ayat 16c, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya, endingnya, yang mungkin saat itu enggak disadari oleh bangsa Israel. Bangsa Israel mungkin hanya bisa bersungut-sungut, nyalahkan Tuhan, tapi pada akhirnya Tuhan berkata hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Mungkin Tuhan mau mengubah dengan masalah itu agar kita tidak menjadi pribadi yang sombong. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang rendah hati. Tuhan mau kita semakin dekat dengan Tuhan, makanya Tuhan izinkan masalah. Seringkali ada banyak orang jauh dari Tuhan karena hidupnya baik-baik saja. Ya, tapi ketika ada masalah, dia semakin dekat dengan Tuhan. Dia semakin rendah hati, dia semakin mengandalkan Tuhan. Itulah cara Tuhan mengubah kita menjadi seperti Kristus. Salah satunya adalah dengan Tuhan izinkan masalah, asalkan saudara percaya kepada Tuhan dan saudara respon benar di hadapan Tuhan. Jadi sekali lagi mari saudara di malam tahun baru ini, saudara jangan sungut-sungut sama Tuhan. Mungkin ada yang sedang sakit hari ini, mungkin malam hari ini ada yang sedang enggak punya uang. Ya, engkau sedang mengalami masalah, engkau sedang mengalami pergumulan, engkau sedang ada masalah dengan hubungan yang belum terselesaikan. Tapi biarlah malam hari ini saudara mengucap syukur, karena segala sesuatu Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Ya, meskipun hari ini atau besok saudara belum melihat kebaikan itu, tapi kita imani bahwa segalanya mendatangkan kebaikan, dan saudara dan saya mari kita mengucap syukur atas apapun yang Tuhan izinkan, dan kita yakin semuanya mendatangkan kebaikan. Dan yang terakhir saudara, alasan kita perlu bersyukur, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa rancangannya yang terbaik. Ya, bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik. Ya, kita nggak tahu kenapa Tuhan sampai saat ini belum menghapuskan corona ya di dunia ini ya, sehingga kita hidup sepertinya terbatas. Apakah ini rancangan Tuhan salah? Saya mau katakan rancangan Tuhan tetap tidak pernah salah. Rancangan Tuhan yang terbaik. Ketika anak-anak Tuhan izinkan untuk mengalami masalah karena COVID-19 ini, percayalah ada rancangan Tuhan yang terbaik. Mazmur 37 ayat 23, Daud berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Menetapkan langkah-langkah artinya Tuhan memberikan rancangan ya kepada setiap orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya, saya mau katakan begini. Tuhan yang merancangkan saya lulus kuliah STH ya 6 tahun. Tuhan rancangkan saya setelah itu saya menjadi pendeta.
Tuhan rancangkan menetapkan langkah saya bertemu dengan Kak Wiwin, menikah. Tuhan menetapkan langkah saya 5 tahun kemudian saya punya Deo, lalu kemudian setahun lagi ada Elson. Semuanya Tuhan tetapkan, itu saya yakin betul bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah saya. Kemana saya harus melangkah, ya tahun kapan saya harus menikah, tahun kapan saya harus selesai kuliah, tahun kapan saya akan sukses, lebih diberkati. Sebagai anak-anak Tuhan kita percaya Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Artinya apa? Tuhan merancangkan yang terbaik. Ya, meskipun melalui masalah sama seperti Yusuf. Tuhan yang menetapkan langkah Yusuf. Tuhan gak kaget ketika Yusuf ada di rumah Nyonya Potifar dan difitnah. Tuhan gak kaget, Tuhan maha tahu. Sebelum itu terjadi Tuhan sudah menetapkan bahwa Yusuf akan masuk ke rumah Nyonya Potifar. Dia akan difitnah, dia akan masuk ke dalam penjara, dia akan bertemu dengan juru minum dan juru roti raja. Lalu kemudian dia akan menafsirkan Raja Firaun, mimpi Raja Firaun. Itu semua langkah-langkah Tuhan. Tuhan tetapkan, bukan terjadi secara kebetulan sebagai anak-anak Tuhan. Tidak ada yang kebetulan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah kaget, Tuhan tidak pernah berkata, ketika ada bayi lahir di dunia ini. Tuhan tahu. Tuhan gak pernah kaget ketika saudara menghadapi masalah, tantangan. Tuhan tahu. Saudara mungkin kaget kenapa saudara menghadapi tantangan, menghadapi masalah. Tapi Tuhan gak pernah kaget. Tuhan tetapkan langkah saudara. Ya, tahu usia 30 tahun saudara mengalami kesuksesan, usia 35 saudara mengalami kebangkrutan, lalu saudara bangkit lagi. Tuhan tahu, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, orang yang percaya kepadanya. Jadi sekali lagi saudara, kita harus bersyukur. Ada rancangan Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kita semua. Memang di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Ya, ayat yang ke-9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Rancangan Tuhan, langkah Tuhan sama langkah kita berbeda. Tapi kita harus mensyukuri ketika Tuhan menutup satu pintu dan Tuhan izinkan pintu yang lain terbuka, kita harus mensyukuri. Ya, jangan kita marah sama Tuhan. Jangan kendor semangat kita untuk melayani Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, ketika Tuhan izinkan keadaan yang sulit, percayalah ada rancangan Tuhan yang terbaik yang Tuhan mau berikan di dalam kehidupan kita. Saudara, Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat ataupun kecelakaan. Walaupun rancangan Tuhan tidak menghilangkan masalah dalam hidup kita. Tapi Tuhan merancangkan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi mari kita mensyukuri untuk apapun yang Tuhan sudah tetapkan di tahun 2021 dan mungkin Tuhan akan menetapkan apapun di tahun 2002 nanti. Semuanya Tuhan nyatakan yang terbaik. Ya, kita harus melihat dari mata rohani kita, ya, bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup orang yang percaya, bahwa Tuhan merancangkan bukan rancangan kecelakaan, namun rancangan damai sejahtera. Mari di malam tahun baru ini kita mengucap syukur buat apapun yang Tuhan sudah tetapkan, apapun yang Tuhan sudah izinkan terjadi di dalam tahun 2021. Dan kita mau memandang tahun 2022 dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik di dalam kehidupan setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, ada banyak alasan untuk kita bersyukur, namun malam hari ini kita bersyukur untuk 3 alasan bahwa kita mengucap syukur bahwa Allah sudah menyertai kita dan akan terus menyertai kita. Yang kedua, kita mengucap syukur bahwa Allah mengubah segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita bersyukur bahwa Allah memberikan rancangan yang terbaik, menetapkan langkah-langkah hidup kita. Dan kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan sudah tetapkan di tahun 2021. Saudara enggak usah protes sama Tuhan.
mengucap syukur. Ketika saudara bersyukur, saya percaya Tuhan senang dan Tuhan lebih lagi rindu untuk memberkati kehidupan kita. Mari sekali lagi bersama dengan keluarga malam hari ini saudara ambil waktu berdoa, gandengan tangan, bersyukur. Tuhan terima kasih untuk masalah yang Tuhan izinkan. Tuhan terima kasih untuk sakit yang Tuhan izinkan. Tuhan terima kasih untuk rumah yang Kau berikan. Tuhan terima kasih untuk anak yang Kau berikan. Tuhan terima kasih untuk apapun juga yang Tuhan tetapkan, Tuhan berikan, Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan saya. Terima kasih. Mari saudara ucapkan syukur kepada Tuhan di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang sangat baik, kami percaya Tuhan Kau selalu baik. Allah adalah kasih. Kami yakin Engkau sangat mengasihi kami ya Tuhan. Meskipun sekali lagi kami tidak luput dari salah dan dosa. Engkau sangat mengasihi kami anak-anak-Mu ya Tuhan yang percaya kepadamu ya Bapa. Bapa, kami bersyukur sekali lagi untuk penyertaan-Mu atas tahun 2021. Kami mengucap syukur segalanya mendatangkan kebaikan. Setiap masalah, tantangan apapun kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup kami ya Tuhan. Rancangan-Mu, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk lebih bersyukur dan lebih mengasihi-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang sangat baik bagi kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, setiap kita yang bersyukur kepada Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus pasti memberkati. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, biarlah melalui firman-Mu pada malam hari ini yang memberikan kekuatan yang baru untuk kami boleh menghadapi, boleh menjalani di tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan berkati persembahan kami agar dapat memperluas pekerjaan-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah. Baik, puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Pangrango yang ada di rumah masing-masing dan juga mungkin simpatisan yang menyaksikan ibadah malam tahun baru ini. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita ada di penghujung ibadah pada malam hari ini. Saudara, sebelum kita akan menutup ibadah ini, ada beberapa pengumuman yang saudara perlu ketahui bahwa hari Minggu tanggal 2 kita tetap ibadah seperti biasa. Mari kita akan melaksanakan perjamuan kudus Tuhan di awal tahun. Saudara tetap melaksanakan protokol kesehatan dimanapun saudara berada. Meskipun kondisi
tetap stabil saat ini, tetap baik. Namun kita jangan menyerah, jangan lengah untuk melaksanakan protokol kesehatan. Dan acara malam ini, biarlah saudara menikmati kebersamaan dengan keluarga. Jangan terlalu bereuforia, sekali lagi ingat tetap melaksanakan protokol kesehatan. Dan saya percaya kita berdoa, kita melakukan bagian kita, Tuhan pasti melindungi dan memberkati kita semua. Itu saya pengumumannya saudara, mari kita akan menutup ibadah pada malam hari ini di dalam doa. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan, sekali lagi kami berterima kasih buat segala apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami, terlebih di sepanjang tahun 2021 ya Tuhan. Kami ada hari ini semua kan anugerah Tuhan, dan kami sebentar lagi akan masuk ke tahun yang baru di tahun 2022 ya Tuhan. Kami yakin Tuhan yang menyertai kami di tahun 2021, Tuhan juga yang akan menyertai kami di tahun 2022 bahkan sampai selamanya. Bapa, hamba menyerahkan kehidupan jemaat Pangrango, setiap umat-Mu yang mendengarkan siaran ini, ibadah ini ya Tuhan, di rumah masing-masing. Tuhan memberkati di dalam segala hal ya Bapa. Jikalau ada yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang lemah imannya Tuhan bangkitkan. Yang terikat Tuhan lepaskan. Yang sedang mengalami masalah pergumulan hidup, Tuhan Kau memberikan jalan keluar, kelegaan, bahkan kekuatan untuk menghadapinya ya Bapa. Hamba berdoa ya Tuhan, kerinduan harapan umat-Mu Tuhan nyatakan yang terbaik. Bahkan mungkin doa-doa yang dipanjatkan di malam tahun baru ini, hamba percaya Tuhan mendengar dan Tuhan memberikan yang terbaik ya Bapa. Hamba menyerahkan juga ya Tuhan kerinduan gereja ini ya Tuhan. Kami yakin tahun 2002 nanti yang akan kami masuki adalah tahun dinyatakannya berkat bagi gereja Pangrango lebih dan lebih lagi ya Bapa. Dan kami berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau mengasihi Indonesia ya Tuhan. Selamatkan Indonesia Bapa. Terus berikan damai, sejahtera, keamanan atas Indonesia. Para pemimpin bangsa kami diberikan hikmat, kebijaksanaan dan takut akan Tuhan. Kami berkati kota Bogor di mana kami boleh tinggal dan menyembah Tuhan dengan damai, dengan aman. Tuhan berkati ya Tuhan kota Bogor. Biarlah shalom Tuhan terus ada di kota Bogor. Makmur, sejahtera, damai Tuhan berikan atas kota Bogor ya Bapa. Juga untuk Bapak Wali Kota dan seluruh jajaran pemerintahan di kota Bogor juga diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami siap menyambut tahun yang baru, tahun 2022 dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami, bahwa Tuhan selalu merancangkan yang terbaik dalam hidup kami, bahwa Tuhan selalu mengubah segala sesuatu mendatangkan kebaikan dalam hidup kami, dan kami mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Mari umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Arahkan hatimu lebih lagi kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, terimalah berkat yang dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat, damai, sejahtera dari Allah Bapa, kasih, kuasa, mujizat dan segala kebaikan Tuhan yang dinyatakan atas kita semua, penyertaan, persekutuan, perlindungan, kekuatan dari Allah Roh Kudus akan selalu ada beserta dengan kita mulai saat ini, bahkan tahun 2022 yang akan kita sambut, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala puji, hormat, syukur dan kemuliaan sampai selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya.
bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, oh, selama-lamanya, oh, amin. Selamat malam, selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus pasti menyertai dan memberkati kita semua. Amin.